Militer tegang siap perang, petinggi India dan Cina bertemu di Rusia. Situasi di perbatasan India dan Cina masih memanas. Kedua negara sama-sama telah mengerahkan kekuatan militer besar-besaran dan siap angkat senjata. Informasi yang dihimpun FIFA Militer Sabtu 5 September 2020 kemarin, India kini telah mengerahkan ribuan tentara dan pasukan tank ke wilayah sekitar Danau Pangongso. Pasukan militer India bersiaga penuh untuk mengantisipasi terjadi konfrontasi dengan tentara Cina. Sementara Cina juga masih bertahan di posisi beberapa kilometer dari lokasi konsentrasi penumpukan pasukan India. Di saat bersamaan proses penyelesaian konflik terus berlangsung, yang terbaru Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe sudah melakukan pembicaraan. Petinggi kedua negara menggelar pertemuan di Moskow. Hanya saja dikabarkan pembicaraan sengketa cukup alot. India dan Cina sama-sama masih ngotot saling salah menyalahkan terkait tindakan-tindakan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan militer kedua negara di garis kontrol aktual. Meski begitu, Panglima Angkatan Darat India Jenderal Manoj Mukund Naravane sangat yakin konflik akan mereda, bahkan berakhir tanpa harus terjadi perang terlebih dahulu. Kami yakin bahwa masalah dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pembicaraan, kata Naravane seperti dilansir dari ANI. Konflik antara India dan Cina di perbatasan sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam, dan sudah banyak nyawa militer kedua negara melayang sia-sia. Yang terbaru, sempat terjadi konfrontasi fisik di Lembah Galwan, Ladakh Timur pada Juni 2020. Dalam bentrokan itu, puluhan tentara tewas dari kedua belah pihak. Sementara itu, takuti Cina, India dan Rusia gelar operasi perang di Samudra Hindia. Armada perang Angkatan Laut Rusia dan India telah memulai latihan perang besar-besaran dalam operasi Indra Navy 2020 di perairan Samudra Hindia. Latihan perang dimulai hari ini, Jumat 4 September 2020 hingga besok. Berdasarkan informasi resmi yang didapat FIFA Militer dari militer Rusia dalam latihan perang itu, Kremlin mengerahkan pasukan dari Armada Laut Pasifik yang terdiri dari kapal anti-kapal selam, Admiral Tribut, dan Admiral Vinogradov, serta kapal tanker raksasa Boris Butomo. Militer Rusia menyebutkan latihan perang kali ini berada di tahun sebelumnya, sebab tak ada pertukaran pasukan dengan militer India. Hal ini diberlakukan untuk mencegah serangan virus corona atau COVID-19. Karena tindakan pembatasan terkait pandemi virus corona, latihan dilakukan dalam format non-kontak, tanpa pertukaran petugas penghubungan, kata militer Rusia. Sementara itu, dari militer India dikerahkan kapal fregat Shahdadri atau fregat Sahyadri dan Ranwijaya, korvet Klitan, dan kapal tanker Sakti. Selain itu, dalam latihan perang ini, militer kedua negara juga mengerahkan helikopter tempur yang diangkut masing-masing kapal perang. Latihan perang akan dilangsungkan di dua perairan, yakni mulai di perairan Teluk Benggala sebelah barat Semenanjung Malaysia hingga ke perairan Laut Andaman sebelah barat Provinsi Aceh, Indonesia. Selama 2 hari latihan, direncanakan untuk melatih komunikasi dan suplai di laut dan melakukan 1 set latihan tempur, kata militer Rusia. Perlu diketahui, meski latihan perang ini rutin digelar setiap tahun, tapi kali ini latihan perang dimanfaatkan India sebagai upaya propaganda menakut-nakuti Cina. Apalagi hubungan kedua negara sedang hot-hotnya terkait sengketa perbatasan di Ladakh Timur. Perairan Andaman dan Nicobar merupakan salah satu wilayah yang dijadikan senjata bagi India untuk membuat ciut nyali Cina, sebab perairan itu merupakan gerbang masuk menuju jalur sutra Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan terpenting di dunia. Jika India sampai nekat mengerahkan pasukan menutup perairan Armada dan Nicobar, maka dipastikan perekonomian Cina bakal terguncang hebat.
Sebab jalur itu merupakan lintas kapal-kapal tanker minyak dan Timur Tengah dan Afrika menuju ke Cina dan lintas kapal-kapal dagang Cina ke Timur Tengah dalam Afrika. Militer Cina belum punya kemampuan melakukan serangan penuh ke Taiwan. Mengapa demikian? Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan militer Cina masih kekurangan kemampuan untuk melancarkan serangan penuh terhadap Taiwan, kendati militer Tiongkok saat ini tumbuh begitu besar. Hal itu dikatakan Taiwan merespon Beijing yang meningkatkan aktivitas militernya di sekitar wilayah yang dipandangnya sebagai wilayah kedaulatan. Cina tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan militer untuk membawa Taiwan yang demokratis di bawah kendalinya. Mengutip Reuters, Senin 31 Agustus, pesan ini kembali ditegaskan Presiden Xi Jinping tahun lalu di tengah ketegangan Cina dengan Taiwan. Pulau tersebut juga tidak menunjukkan minat untuk dikendalikan oleh Beijing yang otokratis. Xi mengawasi program modernisasi militer yang mengesankan, menambahkan pesawat tempur siluman, kapal induk, dan peralatan lainnya, dan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Cina telah melakukan latihan atau misi rutin di dekat Taiwan. Dalam laporan tahunannya tentang kehebatan militer Cina yang dikirim ke parlemen yang salinannya ditinjau oleh Reuters, Kementerian Pertahanan Taiwan menjabarkan skenario untuk tindakan Cina termasuk blokade dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai. Dikatakan militer Cina terus mendedikasikan dirinya untuk memperkuat latihan tembak langsung, membangun kekuatannya untuk jenis pertempuran baru, dan mengembangkan teknologi dan juga senjata yang muncul. Namun mengenai pengoperasian taktik dan strategi terhadap Taiwan, hal itu masih dibatasi oleh lingkungan geografis alami Selat Taiwan. Dan juga peralatan pendaratan serta kemampuan logistiknya tidak mencukupi tambahnya. Itu masih belum memiliki kemampuan tempur formal untuk sepenuhnya menyerang Taiwan, tulis laporan itu. Presiden Tsai Ing-wen telah memprioritaskan hal tersebut.